Oke geng, kita jumpa lagi ya bersama saya Tiga Jiwa ya. Kali ini saya malam hari mau mewawancarai ya suka dukanya dulu itu. Dia pernah di Jakarta itu katanya 6 bulan ya. 6 bulan ya sengsara ya Mas. 6 bulan itu sengsara itu sampai dia itu tidur di bawah kolong jembatan ya geng. Oh iya, jadi pertama-tamanya tuh gimana Mas sampai pergi ke Jakarta itu tanpa arah dan tujuan itu untuk menghindari apa? Kesulitan ekonomi atau hutang atau gimana atau dikejar-kejar orang, Bang? Ya yang jelas terbelit ekonomi. Ekonomi sulit sekali gitu Sulit ya, sekali Bang. di saat itu. Oh iya. Jadi saya rasa untuk pergi merantau ke Jakarta itu kan indah. Tapi ternyata Tidak sesuai harapan gitu ya, Mas. Oh, ternyata awal-awalnya itu tidak sesuai harapan sama sekali. Gitu. Awal pergi ke Jakarta itu merantau ke Jakarta itu bawa uang berapa, Mas? 150. 150.000. Ya betul. Lah Masnya itu bersama siapa saja pas itu pergi ke Istri, Jakarta? Istri, anak umur berapa tahun Mas? 3 tahun. 3 tahun. Ya. 3 tahun sama istri bawa uang 150.000. 150.000 ya Bang. Iya. Sampai di Jakarta itu udah ada yang dituju atau belum Bang? Belum ada. Terus sampai di Jakarta itu gimana? Ya gimana ya kalau untuk cerita tidurnya pokoknya di mana ada tempat untuk berlindung tidur ya di situ. Itu selama 6 bulan. Ya kalau selama 6 bulan itu sih ya emang cari kerjaan susah banget lah. Susah banget ya. Susah banget. Sama saya ngontrak aja 2 bulan nggak saya bayar. Kontrakan 2 bulan nggak dibayar. Berarti selama 6 bulan Masnya itu nggak kerja ya Mas? Nggak kerja. Ya cari kerjaan. Kalau istri sih kerja tapi kan buat makan dong. Buat makan. Tidur masih seadanya aja itu di kolong jembatan, di rumah kosong atau di mana. Kalau makan tuh katanya saya pernah dengar itu sampai itu makanan di tempat sampah atau gimana. Betul itu nggak sih mitos-mitos yang Betul. kata-kata orang itu sempat Ya kalau makan itu saya emang ya benar-benar waktu itu tapi loh ya. waktu itu ya. Sampai mau merokok aja ya ambil itu terkesan punya orang lain. Ambil terkesan punya orang lain. Saking pinginnya merokok. Susah banget berarti kehidupan. Berarti tak seindah yang dibayangkan orang-orang ya Bang. Itu betul. Jakarta katanya indah, tapi tak seindah yang dibayangkan. Ya ada pepatah gini ya Bang. Ibu kota tak apa itu namanya? Ibu kota ya. Sekejam ibu tiri itu apa namanya lah saya lupa itu namanya itu Bang. Ibu kota sekejam ibu tiri. Setelah 6 bulan itu melalui proses tidur di jembatan, makanan di tempat sampah, terus ini dan itu, terus Masnya itu dapat kerjaan pertama kali di mana? Daerah Cilincing. Cilincing. Enggak kalau pertama kali kerjaan. Iya. Daerah Cibubur. Cibubur ya. Daerah Cibubur. Itu dengan gaji berapa Pak? Gajinya nggak nentu itu ya. 50 Pak ya? 50.000. Satu hari. Tapi cuma berapa hari lah. Cuma berapa hari? Enggak sampai bulanan. Enggak sampai bulanan. Pokoknya kisah saya tuh gimana ya kalau dibilang tragis juga. Ya tragis ya, udah 2 bulan nggak bayar kontrakan, pergi tanpa arah dan tujuan, nggak punya sanak saudara di Jakarta, nggak ada. Pemain Makan ngambil ya pemain punya ngambil orang, punya sisa-sisa punya orang ya. minum juga kadang ada itu botol aqua Ya Allah. yang ambil. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau teman-teman itu mau merantau ke Jakarta tidak punya arah dan tujuan, contoh misal nggak ada tujuan yang mau dituju itu jangan sampai ya. Ini seperti Mas Obi ini sampai 6 bulan itu tidur nggak, ya
gimana lah ya, sulit omongkan lah ya Mas. Iya. Makan di tempat ini sisa-sisa orang sampai gimana ya, sama anaknya ya. Iya. Masya Allah. Sampai 6 bulan dia baru dapat kerjaan. Setelah dapat kerjaan itu gaji pertamanya buat ngontrak rumah atau gimana Bang? Ya langsung di mes itu. Berarti ikut PT ya Bang? Ikut PT. Alhamdulillah ikut PT. Ikut PT. Saya suami istri kerja bareng di situ. Tapi kan pertama tragis lah, 6 bulan saya PHK. 6 bulan. Sudah bangkit lagi sekitar berapa tahun itu? 4 tahunan, 5 tahunan ya. 5 tahunan itu baru Saya jual. ya sempat dengar jualan ya, apa namanya, minuman di salah satu pabrik ya. Pabrik tekstil apa Mas? Betul. Tekstil ya. Itu dengan omset yang lumayan ya. Omset yang menggiurkan dari penghasilan 1 hari 5 juta ya Bang. Betul. Tapi kan dari prihatin selama Dari nol ya, dari nol, dari modal ke Jakarta itu cuma 150.000, dia punya omset waktu itu per hari itu punya penghasilan 5 juta gitu loh. Dia itu bisnis ya bukan bisnis lah ya, intinya merintis jualan minuman ya. Bukan minuman yang seperti dibayangkan teman-teman, itu minuman seperti di sana, seperti minuman apa aja itu? ya kopi, ada es jeruk, Ada kopi, es jeruk, ya nasi ya. Satu hari itu berapa gelas Bang kalau minuman? Kalau untuk gelas tidak bisa dipastikan ya. Kalau yang jelas kalau untuk pagi 50-an lah. 50-an. Kalau siang jam setengah 12 itu sekitar kurang lebih ya 100. 100. Kalau siangnya jam Satu hari aja gitu berapa total kalau sekitar? satu hari total ya. Kalau itu kan sama ini ya, sama apa namanya, bungkusan plastik itu sih ya. Oh ya. Jadi susah. Sekitar berapa lah? Ya kalau pakai gelas itu sekitar berapa? Kalau pakai gelas ya 1000-an. Seribuan gelas, seribuan bungkus. Itu harga per bungkusnya berapa itu? Pada kala itu Masih 2000. 2000 kali 1000 itu sudah aja, itu baru di minuman aja, belum sama gorengan sama nasi ya. Punya karyawan berapa Bang? 2 ya. Itu teman-teman ya, dari nol dia berjuang, modal nekat ke Jakarta dengan modal 150.000, beli tiket ke Jakarta, sampai 6 bulan dia tidur itu nggak tahu arah dan tujuan. Setelah itu 4 tahun ya baru mulai ya dia kerja di pabrik, ngumpulin uang buat buka usaha, dan hasil dari hasil itu usahanya itu menghasilkan 5 juta atau sekitar berapa Bang perharinya Bang? Ya 3 sampai 5. 3 sampai 5 juta ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi itulah kisah Mas Obi ya. Katanya ada yang bilang itu di Jakarta itu enak atau gimana ya Bang. Tapi nyatanya faktanya itu perlu perjuangan yang keras. Saran-saran Mas buat yang mau ke Jakarta itu gimana Mas? Kata-kata lah. Ya memang kalau mau ke Jakarta, mau kemana aja lah, intinya mau merantau ya intinya ya. Iya. Kalau belum punya bekal atau punya tujuan yang tepat, Iya. itu nggak usah Ya. karena ya itu semua orang sih tidak tentu ya. Iya. Siapa tahu sampai sono langsung ada kerjaan, tapi kalau menurut saya itu dulu kan. Gitu Tapi ya. kalau mungkin sama lah. Oke. Kalau untuk ke Jakarta merantau kemana aja tidak ada tujuan yang terarah. Jelas ya. Semua itu harus ada tujuan ya. Seperti hidup ada tujuannya, itu yang kita mau tuju apa. Jadi nggak seperti perahu di lautan tanpa arah ya, tanpa layar, jadi tanpa arah ya, ngikutin arus